Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi kemarin tentang peluang, tapi kita lebih fokus ke peluang bersyarat. Materinya tentang peluang, yang kita bicarakan nanti adalah peluang bersyarat. Ini yang kita bicarakan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tentang peluang bersyarat, saya mau kasih satu kasus untuk kita bahas bersama dulu sebagai pengantar untuk masuk ke pembahasan tentang peluang bersyarat. Kasusnya seperti ini. Bayangkan saya kasih ada kotak berisi bola-bola. Di dalam kotak itu ada 4 bola merah, 1, 2, 3, 4. Ada 3 bola biru. 1, 2, 3. Kemudian ini ceritanya saya mau ambil 2 bola berturut-turut 2 kali pengambilan ya. 2 kali pengambilan bola dari kotak ini berturut-turut. Jadi 1 bola diambil, kemudian tidak dikembalikan. Terus kita ambil lagi bola yang satunya. Supaya adil gini. Kasusnya bayangkan kita mengambilnya itu dengan mata tertutup. Jadi kita nggak melihat bolanya. Kita ambil 1, nggak kita kembalikan, terus kita ambil lagi 1 lagi. Terus ditanya berapa peluang ya terambil yang pertama bola merah, yang kedua bola biru. Jelas ya kasusnya ya. Kita ngambil bola 2 kali pengambilan ya. 1 kali, terus 2 kali. Ini pengambilan pertama, ini pengambilan kedua. Berapa peluang yang pertama itu bolanya merah, yang kedua itu bolanya biru? Pertanyaan berikutnya kan, sebelum menjawab tentang peluang kan, seperti apa ruang fasenya gitu? Ruang sampelnya gitu kan. Nah, ini kan kasusnya kita anggap adil, ya. Maka peluangnya, kalau kita mencari peluang suatu peristiwa ya jumlah dari banyaknya anggota peristiwa itu dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Kita cari dulu ruang sampelnya. Saya mau buat tabel seperti ini. Ingat ya, yang 4 merah, 3 biru. Ingat. Saya mau buat tabel seperti ini. Ada pengambilan 2 kali. Ini pengambilan pertama, ini pengambilan kedua. Saya buat tabel gini. Ada 4 bola merah, 3 bola biru. Saya tulis ini, merah yang pertama, merah kedua, merah ketiga, bola merah keempat, ya. Kemudian ada biru yang pertama, biru yang kedua, biru yang ketiga. Demikian juga yang ke sana, M1, M2, M3, M4, B1, B2, B3. Oke, saya buat tabel seperti ini. Pelan-pelan gak apa-apa ya, yang penting paham ya. Karena penjelasannya kemarin kayaknya saya ngomongnya terlalu cepat. Ini saya coba agak pelan-pelan ngomongnya, yang penting paham. Kotak ini itu adalah kotak yang kita mendapatkan bolanya itu pertama bolanya adalah merah yang pertama, kemudian bola yang kedua adalah merah yang kedua di kotak ini. Tapi itu mungkin nggak? Kalau kita mengambil bola, terus kita nggak kembalikan bola itu, diambil nggak dikembalikan, berarti tidak mungkin kita mendapatkan 2 bola yang sama berturut-turut, karena yang sudah sama kan yang sudah diambil kan nggak boleh kembali gitu ya. Berarti kotak ini itu nggak ikut sebagai titik sampel. Kotak ini juga nggak ikut, ini nggak ikut, semuanya ini nggak ikut ya, karena ini bolanya sama, nggak mungkin yang terambil lagi. Ini saya kasih silang-silang, ini nggak ikut. Kalau ini berarti M1, M1, M2 itu ya. Pengambilan pertama dapat M1, pengambilan kedua dapat M2, saya tulis M1, M2. Dan seterusnya. Kok saya malas nulis karena kebanyakan. Tapi paham ya. Kalau di sini berarti ya M1, M3, di sini M1, M4, di sini M1, B1 dan seterusnya. Di sini M2, M1 dan seterusnya. Saya nggak tulis ya. Ini salah satu contoh aja nih dan seterusnya. Ya.
Kalau seperti ini berarti banyaknya anggota ruang sampel ada berapa? Ya ada ini kan. Ini 7 kali 7 itu 49 dikurangi 1 2 3 4 5 6 7. 49 dikurangi 7 adalah 42. Tuh ya. Maka NS di sini itu adalah banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 42. Terus tadi kan pertanyaannya itu berapakah peluang mendapatkan yang pertama bola merah, yang kedua bola biru. Itu yang mana itu? Yang pertama merah pasti ini kan. Yang kedua biru. Biru kan ini. Ini yang kedua, ini yang pertama. Pertama merah, kedua biru. Itu adalah yang ini ya. Yang ini dari sini ya. Sampai sini. Saya arsir aja lah ini ya. Ini adalah peristiwa yang pertama itu terambil merah, kedua terambil biru. Gini. Saya tulis yang pertama terambil merah, yang kedua terambil biru, MP ya. Himpunan ini yang saya arsir itu saya namakan himpunan MP. Himpunan total ini ruang sampel saya namakan himpunan S. Oke. Maka NMP itu ada berapa itu? 1 2 3 1 2 3 4 4 kali 3 12. Kemudian ditanyakan berapakah peluang terambil yang pertama merah, kedua biru. Ya berarti peluang MP itu ya. Pertama merah, kedua biru itu sama dengan NMP dibagi dengan NS. Itu sama dengan 12/42. Ini kalau dibagi 6 semua berarti dapatnya adalah 2/7. Ini peluangnya. Oke, selanjutnya ini pengantarnya selesai. Kita sekarang masuk ke peluang bersyarat ini. Pertanyaannya saya ganti sekarang. Ini ceritanya gini. Saya ambil satu bola dengan mata terbuka. Saya ambil satu bola dan saya ambilnya warna merah. Udah ya. Berarti saya sudah tahu kalau bola yang terambil pertama itu pasti merah ya, karena matanya dibuka. Satu bola terambil pertama warna merah. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan ini kan pertanyaan pertama tadi ini ya, sudah terjawab tadi ya. Pertanyaan kedua sekarang gini, yang pertama saya ambil itu warna merah, saya sudah tahu. Terus berapa peluang yang terambil kedua itu warna biru? Ya, dengan syarat yang pertama kita sudah tahu kita ambil warna merah. Kalau kita lihat pakai ini langsung kelihatan sekali. Kita sudah ambil warna merah, berarti merahnya kan hilang satu. Nih, berarti merah tinggal 3. Ya, biru masih 3. Terus berapakah peluang yang terambil itu keduanya itu, yang pengambilan kedua hasilnya adalah warna biru? Ya berarti 3/6 kan, yaitu setengah. Jawabannya nanti harus setengah. Tapi saya mau coba menjelaskan dengan secara himpunan. Walaupun kita tahu ini nanti hasilnya adalah setengah ya, hasilnya adalah setengah. Pertanyaannya bagaimana berapa peluang yang terambil kedua biru jika, saya tulis saja ya, jika sudah terjadi pengambilan pertama itu warnanya merah. Berapa peluang terambil kedua biru ya, dengan syarat pengambilan pertama terambil merah. Dan mungkin kata-katanya kurang baku, kurang enak ya. Tapi gak apa, yang penting paham. Berapa peluang terambil yang kedua biru kalau ada syarat yang pertama terambil merah. Dan nanti hasilnya harus setengah ya. Kita sudah tahu itu. Kelihatan. Tapi saya mau kerjakan secara himpunan gitu. Secara himpunan ya ginilah, ikuti saja ya. Kita lihat peristiwa terambil keduanya biru ya. Nanti kan peristiwa terambil pertama merah, kedua biru. Sekarang saya ngomong peristiwa terambil yang kedua biru. Saya tuliskan ini. Ini adalah peristiwa yang terambil untuk kedua itu biru. Dari sini sampai sini. Ini semua yang kedua biru. Dan ini jelas maksudnya. Ini pokoknya ini loh, ini
Ini kan BBB ke bawahnya itu kan yang kedua biru semua. Tapi kan ini nggak ikut. Ya udah berarti ini dikurangi dengan ini. Udah. Itu adalah peristiwa terambil yang kedua biru. Kemudian dengan syarat ya, peristiwa terambil merah yang pertama itu sudah terjadi. Lihat, peristiwa terambil yang pertama merah. Itu mana itu? Ya berarti ini kan merah ini. Berarti ini semua ya. Kecuali ini. Jelas ya. Sekarang saya kasih warna merah. Peluang terambil yang pertama merah. Ini. Dan ini ya. Paham ya? Nah, kalau saya ngomong berapakah peluang terambil kedua biru, gitu saja, tanpa syarat terambil yang pertama merah, berarti peluangnya adalah banyaknya yang saya kotak dengan warna biru ini dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Tapi kalau saya ngomong dengan syarat yang pertama terambil warna merah, dan kita sudah tahu berarti dengan kata lain, peluang yang pertama merah itu telah terjadi. Ya, syaratnya itu telah terjadi, berarti ruang sampel itu akan mengecil dia. Mengecil kemana? Mengecil ke yang warna merah ini. Karena kita sudah tahu, ini tidak menjadi anggota ruang sampel lagi. Ya, yang tidak warna merah ini, tidak saya kotaki warna merah, itu tidak lagi menjadi anggota ruang sampel. Ruang sampelnya hanya ini dan ini. Mengecil dia, karena sudah terjadi. Kita tahu. Berarti peluang yang terambil kedua biru, ya, dengan ketentuan yang pertama merah sudah terjadi, ya tinggal ini yang saya kotaki biru tapi yang masih di wilayah merah, yang saya kasih kotak biru tapi yang masih di wilayah merah. Ingat ya, dibagi dengan yang saya kotak merah. Berapa itu? 1, 2, 3. Nah, ini sudah kita hitung ya. Berapa tadi? Ini adalah 12. 12 dibagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 12 dibagi 24 adalah setengah. Kan pas sesuai dengan yang perkiraan kita tadi. Tapi secara himpunan gimana kita ngomongnya? Lihat ini. Yang warna merah ini, peristiwa yang warna merah ini saya namakan peristiwa MX. MX itu maksudnya apa? Kalau MB itu pertama merah, kedua biru. Kalau saya nulis MX berarti yang pertama merah, yang kedua terserah. Gitu. Saya kasih X. Kemudian yang saya kotak biru ini adalah peristiwa yang pertama sembarang, yang kedua biru. Gitu. Yang ini yang saya arsir tadi, yaitu MB ini ya, yang saya arsir tadi, itu adalah irisan dari XB dengan MX. Nah ya, jelas ya, yang warna merah ini diiris dengan yang biru ini, dapatnya adalah yang ini. Ini adalah MB itu adalah irisan dari MX dengan XB. Itu. Berarti berapa peluang yang terjadi kedua biru dengan syarat yang merah pertama sudah terjadi? Saya tulisnya gini, peluang bersyarat itu. Peluang terambil yang kedua biru itu XB ya. XB adalah peristiwa yang kedua biru, pertamanya terserah. Dengan syarat yang pertama merah terjadi. Pertama merah, kedua sembarang, itu sudah terjadi. Ini sama dengan seperti tadi ya. Ini apa ini? Ini adalah MB itu dibagi dengan NMB, maksudnya banyaknya peristiwa NB MB dibagi dengan banyaknya peristiwa MX. Atau boleh juga saya tulis gini, P MX XB itu sama dengan N MB tadi kan ini, MX irisan XB dibagi dengan N MX. Jelas ya? Ini loh rumusnya. Gitu. Supaya lebih umum saya kasih himpunan yang lebih umum lagi. Supaya ini kan cuma contoh tadi, tapi insya Allah sudah mencerahkan yang ini.
Sekarang perhatikan untuk yang lebih umum lagi. Saya ngomongnya sembarang himpunan sekarang. Kalau misal kita punya, saya buat diagram Venn ini. Kita punya ruang sampel, itu himpunannya saya buat kotak ini. Ada orang jualan bakso masih kedengaran nih. Nah, gak apa-apa lah, lanjut ya. Ini apa namanya? Ruang sampelnya itu. Himpunannya saya buat kotak itu ya. S, ruang sampel. Berapakah peluang terjadinya peristiwa A? Ada peristiwa A di sini. Himpunan dari S dengan syarat B terjadi. Gini. Berapa peluang terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B terjadi? Kita tahu peristiwa B terjadi, berarti ruang sampel mengecil ke B. Dah. Maka yang A yang di luar B juga nggak berguna jadinya. Gini. Jadi kita mencari peluang ini di wilayah ini. Jelas ya? Seperti tadi. Berapakah peluang terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B terjadi? Nah, ini sama dengan apa tadi? NA irisan B itu banyaknya yang saya arsir ini dibagi dengan NB ini. Tapi kalau misal ya ini saya kotak lah, ini rumus kepake juga. Tapi misal gini, rumusnya boleh saya nyatakan dengan cara yang lain. Kalau yang atas saya bagi dengan NS, yang bawah saya bagi dengan NS kan sah-sah saja kan. Ini gini loh, gini. Saya tulis lagi bawahnya. PBA sama dengan NA irisan B dibagi NS gitu. Dibagi NB dibagi NS. Sah kan? Nggak apa-apa kan? Atas bagi NS, bawah bagi NS. Sementara yang atas ini jadinya apa itu? Jadinya ini kan peluang ini. Peluang enggak peluang bersyarat ya. Peluang dari A irisan B. P A irisan B dibagi dengan ini peluang dari B ya. Maka boleh juga saya tulis gini, PBA itu adalah PA irisan B dibagi dengan PB. Nah, rumus ini secara umum lebih umum daripada yang ini. Rumus ini lebih banyak digunakan daripada yang ini. Ini kasusnya malah lebih umum lagi, yaitu nggak harus kasusnya itu adil. Jadi peluangnya itu nggak harus apa namanya banyaknya anggota peristiwa dibagi banyaknya anggota ruang sampel, nggak harus itu. Peluang yang seperti apapun ya pakainya bisa pakai rumus ini. Kalau kita ngomong tentang peluang bersyarat, berarti ini lebih umum. Yang kedua ini. Dari rumus ini orang biasa menuliskan dalam bentuk yang seperti ini. P A irisan B, peluang dari A irisan B itu adalah peluang A dengan syarat B terjadi dikali peluang B. Banyak juga yang menulisnya itu dalam bentuk gini, ya sama aja ya. Boleh nggak kalau misal saya tulis gini, peluang A irisan B itu adalah peluang A dikalikan peluang B dengan syarat A terjadi. Boleh. Kenapa kok boleh? Ya tinggal gini aja kan. Peluang, ini kan peluang A dengan syarat B terjadi. Kalau peluang B dengan syarat A terjadi kan tinggal peluang A irisan B atau B irisan A kan sama aja. Dibagi dengan peluang A. Jadinya kalau dipindah ruas kan jadinya ini. Jelas ya sampai sini ya. Kadangkala juga ada kasus begini. Kasus ini ya. Ada kasus PAB itu sama dengan PB. Kalau ada kasus seperti ini, maka akan berlaku seperti ini. PA irisan B itu sama dengan PA kali PB. Kalau berlaku ini, otomatis berlaku ini, jelas ya.
Kenapa? Ya karena ini PA irisan B ya, itu adalah pakai yang ini ya. PAB ini sama dengan PB. Ya tinggal diganti PAB diganti PB. Dengan seperti ini. Dan juga akan berimbas kalau berlaku seperti ini, otomatis juga berlaku seperti ini. Juga berlaku PBA itu sama dengan PA otomatis. Kenapa? Karena ini sama dengan ini ya. Dan sekarang ininya sudah sama dengan ini. Dari sini itu saya sama dengankan dengan ini. Jelas ya. Ini PB, PA kan sekarang menjadi sama dengan PBA. Nih. Tapi ini kalau kasusnya seperti ini, enggak selalu. Ketika kasusnya seperti ini, itu A dengan B dinamakan peristiwa yang saling independen atau peristiwa yang saling bebas. Kalau terjadi kasus seperti ini ya, maka kalau berlaku seperti ini, maka A dan B dikatakan peristiwa, dikatakan dua peristiwa saling bebas atau independen. Contohnya seperti apa? Setelah ini tak kasih contoh. Contohnya pakai ini aja lah, yang tadi. Tapi kasusnya saya ganti. Tadi kan ini nggak ikut, yang tengah ini. Sekarang jadi ikut. Nggak jadi disilang ya. Ini semuanya ikut. Kita ikutkan lagi. Kok ikut lagi itu berarti pengambilannya seperti apa? Tadi kan kita ngambil bola, terus nggak kita kembalikan, kita ambil lagi. Sekarang kasusnya kita ambil bola, terus kita kembalikan, terus kita ambil lagi satu secara acak gitu. Berarti yang sudah terambil bisa terambil kembali ya. Diambil, kembalikan, ambil lagi. Nanti ruang sampelnya jadinya semua ini tanpa perkecualian. Terus ditanyakan berapakah peluang terjadinya terambil kedua biru dengan syarat terambil dengan syarat peristiwa merah pada pengambilan pertama itu terjadi. Jelasnya maksudnya ya. Pertanyaannya masih sama seperti yang tadi. Berapa peluang terambil kedua biru dengan syarat yang merah itu sudah terjadi di pengambilan pertama. Oke, tapi ngambilnya gini tadi, diambil, dikembalikan lagi, baru diambil lagi secara acak. Oke, berarti kan rumusnya gini. Berapa, ini yang baru ya. Ini lupakan yang tadi. Berapa peluang terambilnya yang kedua biru, itu XB dengan syarat yang pertama terambil merah sudah terjadi, MX. Tapi ingat sekarang, MX itu sekarang bukan ini dan ini, dan XB juga bukan ini sama ini. XB sudah seluruhnya ini, karena ini kan ikut masalahnya gitu. Jadi saya tandai ulang, pokoknya ini ikut ya semuanya. Itu XB, beda dengan yang tadi. Kemudian MX itu adalah semuanya ini. Jelas ya? Sekian ini MX, sekian ini XB. PMX XB. Ini kita mencarinya dengan N MX irisan XB ya, dibagi dengan N MX. Ini kalau misal mau pakai P ya, PMX irisan XB dibagi PMX juga boleh. Boleh pakai peluang, boleh pakai N. Ini sama dengan N MX irisan XB, kan banyaknya himpunan yang ini. Itu adalah 12 dibagi dengan NMX. Itu yang ini ya, yang merah ini. Itu adalah 4 kali 7, 28 ya. Ini kalau disederhanakan kita bagi 4 semuanya, maka menjadi 3/7. Ini. Coba kita cek PXB tanpa syarat MX ini. Ini sama dengan NXB dibagi NS. NXB itu ini. Ya, ini adalah 3 kali 7 itu sama dengan 21 dibagi dengan keseluruhan.
yaitu 49, 7 kali 7 49, dan ini sama dengan kalau kita bagi 7 semua maka menjadi 3/7, dan ini sama ternyata. Dua ini sama. Kalau seperti ini kasusnya, berarti antara MX dengan XB itu saling bebas atau independen. Ini contoh dua peristiwa independen. Ya, sini aja ya. XB dengan MX itu saling bebas. Gitu. Ini contohnya. XB dengan MX saling bebas atau independen itu maksudnya gini ya. Peluang peristiwa terambil kedua biru tidak ditentukan oleh peluang terambil yang pertama itu merah. Tidak ditentukan ya, karena kita kembalikan tadi, diambil satu, terus bolanya ya, terus dikembalikan lagi, baru diambil lagi. Maka peristiwa yang kedua itu merdeka dari peristiwa yang pertama. Beda dengan kasus yang awal tadi. Kalau yang awal tadi kan kita ambil nggak kita kembalikan, maka pas mau ngambil lagi itu yang kedua ditentukan oleh yang kejadian pertama gitu. Kalau seperti ini beda kasusnya, ini merdeka atau independen atau saling bebas gitu. Ini contoh peristiwa independen ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup video ini, kok saya pengen merangkum rumus-rumus yang sudah pernah kita dapatkan, termasuk dari video yang sebelum ini. Nggak apa-apa ya, ini rumus-rumus yang sudah kita dapatkan saya tulis ulang di sini semua. Ibarat rumus cepat yang lebih penting untuk dihafalkan gitu. Yang pertama itu, peluang dari suatu peristiwa A itu adalah NA dibagi dengan NS. Ini kasusnya kalau adil ya, kasus adil. Yang kedua, peluang dari suatu peristiwa S, yaitu ruang sampel seluruhnya itu adalah 1, dan peristiwa dari himpunan kosong, peluang dari peristiwa himpunan kosong itu adalah 0. Yang ketiga, peluang dari A gabungan B itu adalah peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi peluang dari A irisan B. Gini, peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B kalau kasusnya yang ini A irisan B itu himpunan kosong, sehingga ini 0 ya. Jika A irisan B itu himpunan kosong atau A dan B itu saling asing. Dan juga bisa dibalik ya nih ya. Saya tulis misal PA irisan B sama dengan PA gabungan B, PA irisan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA gabungan B, gitu juga boleh kalau mau ditulis dibalik. Kemudian yang keempat, peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Kemudian yang kelima, ini peluang bersyarat ya, peluang peristiwa A dengan syarat B terjadi itu adalah NA irisan B dibagi dengan NB. Ini kasusnya kalau adil ya, kasus adil. Tapi secara umum akan berlaku bahwa PBA itu sama dengan P, peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Kemudian yang atau gini, ini kalau misal penulis yang ini aja, yang ini penulisannya saya pindah ruas, maka menjadi peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dengan syarat B terjadi dikalikan PB. Ini ya. Dan ini juga sama saja dengan ini, peluang A dikalikan peluang B dengan syarat A terjadi. Sama. Kemudian yang keenam, jika PBA itu kok ternyata sama dengan PA, atau PAB itu kok ternyata dia sama dengan PB, maka peristiwa A dan peristiwa B itu dikatakan saling bebas.
atau independen. Udah, ini rumus-rumus cepat. Tapi jangan cuma terus dihafal tapi nggak paham maksudnya. Ya dihafalkan boleh, tapi sekaligus dipahami maksudnya ya. Ya hafal ya paham. Ya. Sampai sini ya video kita yang ini. Terima kasih. Kalau belum paham boleh tanya, silahkan tanya. Dibuka peluang kesempatan selebar-lebarnya untuk bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.